lagi dengan saya John Desinaga. Kita untuk topik kita kali ini kita cara memeriksa dinamo starter. Sebelum kita memeriksa dinamo starter, saya perkenalkan dulu alat-alat yang kita pakai. Yang pertama adalah alat pembersih, ya, untuk alat kita pakai untuk bekerja supaya bersih. Kemudian alat untuk mengukur. Jadi ini yang saya pakai adalah ampermeter digital. Dan untuk kunci-kunci yang kita pakai itu adalah, ini saya pakai kunci T8 dan T10. Kemudian saya pakai tang. Kemudian di sini saya pakai obeng plus, obeng minus. Kemudian kunci yang saya pakai adalah kunci 8, 10, 12 dan kunci 14. Oke, ini dia dinamo starter komponen utuhnya. Yang saya pakai ini adalah dinamo starter Daihatsu Espace. Inilah komponen utuhnya. Sekarang kita lihat komponennya jika ini dibongkar. Yang tadi saya katakan ini rear house. Bisa dilihat. Kemudian ini yoke coil. Yoke coil, ya. Oke, teman-teman perhatikan, ya. Kemudian ini ada armatur coil. Perhatikan, ya, teman-teman. Oke. Kemudian ini solenoid atau disebut juga di bahasa pasaran switch magnet. Kemudian ini dia drip lever atau disebut dengan pengungkit clutch. Kemudian ini dia front hose. Kemudian yang terakhir ini adalah clutch seperti kopling dia kalau di mobil. Kemudian ini ada isolator supaya jangan korslet. Kemarin nanti tempatnya di sini, nanti tempatnya. Oke. Yang lain adalah ini pegas untuk menekan daripada brus supaya berfungsi dengan benar. Itulah, teman-teman, komponen-komponen daripada dinamo starter yang utuh ini kalau kita bongkar. Jangan lupa, ya, subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Nama-nama dari komponen ini kalau kita lihat dari luar, ini kemari disebut dengan front house. Yang tengah-tengah yang hitam ini disebut dengan coil, yoke coil. Yang ini kesini disebut dengan rear house. Yang ini disebut dengan solenoid. Oke, teman-teman. Sekarang ini kita bongkar. Kalau kita bongkar ini, komponen-komponennya itu adalah seperti yang ada di meja kerja saya ini. Coba perhatikan, ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia kemarin. Terus ini kemarin. Oke, bisa diperhatikan. Selanjutnya kita periksa apa sebenarnya yang harus kita periksa di sini. Biasanya masalah dari dinamo starter itu dia susah berputar, putarannya tidak kencang, atau dia tidak mau berputar. Jadi kalau dia tidak kencang putarannya, maka kita harus memeriksa daripada motor starter tersebut. Kalau yang dinamakan dengan motor starter itu adalah inilah bagiannya daripada motor starter. Oke. Di dalam motor starter ini ada dua lilitan. Satu lilitan dari yoke coil, satu lilitan daripada armatur coil. Jadi yang kita periksa adalah, yang pertama adalah komponen daripada armatur coil. Ini dia armatur coil. Armatur coil ini ada juga bagian-bagiannya. Ini disebut dengan final drip. Atau bisa juga disebut dengan kopling. Kemudian ini disebut dengan komutator.
Nah, kenapa disebut dengan komutator? Karena disinilah pertemuan daripada lilitan daripada armatur itu. Nah, lilitan dari armatur itu. Ini nanti komutator ini akan ketemu dengan, atau di sini akan pemasukan daripada arus positif dan arus negatif. Arus positif dan arus negatif itu dari mana? Dari baterai. Tetapi sebelum masuk dia ke sana, di sini ada disebut dengan brus. Nah, ini isolatornya. Ini brusnya. Brus ini ada 4. Brus ini ada 4, 2 dia positif, 2 negatif. Dan untuk melihat itu yang mana positif, mana negatif, ini lihat. Ini ada kabel ke baterai. Kemudian di sini ini brus positif, brus positif, ini brus negatif. Ini brus negatif. Nah, ini dia. Sekarang tahap pemeriksaan. Nah, kenapa harus diperiksa? Karena koil itu adalah direncanakan dan dipakai jika diberi arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Sementara ini adalah gulungan ini harus menjadi magnet. Armaturnya jadi magnet, yoknya juga jadi magnet. Jadi supaya ini mau berputar, harus terjadi magnet di yok dan magnet di armatur. Dengan demikian supaya dia mau berputar, harus terjadi perlawanan garis-garis gaya magnet. Perlawanan garis-garis gaya magnet inilah akan memutar daripada armatur. Armatur ini akan berputar. Kenapa dia berputar? Karena dia bebas berputar. Kalau yoknya ini kan tidak berputar dan tidak akan bisa berputar. Kenapa? Karena dia terikat. Jadi yang berputar adalah armatur. Sekarang kita periksa armaturnya. Armatur yang bagus itu tidak korslet dia, atau tidak short body. Jadi yang kita periksa adalah ujung-ujung dari lilitan armatur tersebut. Ujung dari lilitan armatur tersebut ini. Nah, ini dia lilitan-lilitan dari ujung dari armatur koil. Nah, oke, kita periksa. Hubungan ini tidak boleh ada hubungan dengan as atau shaft. Ini shaftnya, ini dia armatur core. Armatur core disebut armatur core karena disitulah lilitan daripada armatur itu ditempatkan. Jadi ini bodinya ini tidak bisa mempunyai tahanan terhadap koil armatur. Oke, kita periksa guys. Kita periksa teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, oke, ada tahanan. Sekarang kita ukurin seperti ini. Kosong. Nah, kemudian kita ukur ke kemari. Kosong. Tetapi ini harus ada hubungan. Oke, ada tahanannya. Nah, itulah cara memeriksa daripada armatur koil. Kemudian kita akan memeriksa lilitan daripada yok koil. Tetapi sebelum kita periksa, kita harus keluarkan ini dulu. Oke, perhatikan. Kita buka dulu pegas daripada brusnya itu. Oke. Setelah itu kita periksa apakah ada tahanan daripada atau short body antara yok coil positif dan yok coil negatif ke hose. Ini adalah hose-nya, hose yok coil. Jadi coilnya mana ini? Perhatikan ya. Ini adalah lilitan. Nah, lilitan. Nah, inilah disebut dengan yok coil. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini dia satu, kemudian kemari. Tidak ada tahanan. Kemudian tidak ada tahanan. Tetapi ini kemari. Tidak ada tahanan. Jadi ini masuk kemari.
Beginilah posisinya. Oke, perhatikan. Nah, begini posisinya. Kemudian masuk pegasnya kemari, ya. Baru tutup kemari, baru masuk. Nah, begitulah cara pemeriksaan secara singkat daripada komponen-komponen dinamo starter yang dipakai di otomotif. Sama itu dinamo starter semua. Dinamo starter motor kecil, mobil besar, atau dump truck juga, atau alat berat, itu dinamo starternya sama. Bedanya adalah besarnya. Kemudian kekuatan daripada momen putar atau daya daripada dinamo starter tersebut. Nah, saya kira sampai di sini dulu tentang pemeriksaan daripada dinamo starter atau pemeriksaan daripada gulungan-gulungan magnet atau coil daripada dinamo starter. Nah, dan perlu diingat, dalam pemeriksaan seperti ini dibutuhkan ketelitian. Oke, dengan demikian kita perlu ketelitian dalam pemeriksaan atau pemasangan daripada dinamo starter. Kenapa? Supaya jangan ada korslet. Kalau terjadi korslet, risikonya terlalu besar. Kenapa? Karena arus yang dipakai untuk memutar dinamo starter itu adalah arusnya besar, ampernya besar. Jadi kalau rusak dia, ya tentu ya kita harus menanggung kerugian penggantian komponen. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa sehat untuk kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Jangan lupa, salam sehat.